Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, kami haturkan jazakumullah khair atas kehadirannya pada duha ini di Masjid Khairul Ummah, klaster Nerada, Ciputat, yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan jazakumullah khair juga kepada DKM, juga panitia dari acara kajian ini di sela hari libur yang saatnya mungkin waktunya sebagiannya manusia jalan-jalan, tapi Anda menyibukkan diri Anda untuk bermajelis mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada kesempatan pagi ini sebagaimana yang ada di dalam flyer, yaitu asupan makanan di usia 40 tahun. Menunjukkan para hadirin rata-rata di atas 40. Jadi yang di bawah 40 tidak butuh. Ibu-ibu juga demikian. Nah, usia-usia yang mereka sudah mikir, alhamdulillah saya sudah enggak seperti dulu lagi karena faktor U. Alhamdulillah kalau ngerasa. Yang jadi masalah kalau mereka merasa diri mereka masih sweet 17. Akhirnya antara pencernaan dan mindset mereka enggak jalan seimbang. Makanan yang masuk ke mulutnya, minuman yang masuk ke mulutnya, dia rasa diri dia masih sweet 17 terus. Semua makanan dimasukkan dalam perutnya sama. Sebagiannya juga dalam urusan ibadah juga demikian. Dalam urusan ibadah mereka mengira nanti saja saya akan menjadi orang yang bertakwa kalau sudah usia 40. Padahal ajal enggak nunggu usia 40. Ajal enggak menunggu taubat kita. Begitu pula nantilah saya mau benar-benar pakai pola makan disiplin kalau sudah usia 40. Enggak usah nunggu usia 40. Anak zaman sekarang usia 5 tahun sudah harus cuci darah. Usia 5 tahun sudah kena stroke. Usia 5 tahun sudah kena tumor pada ginjal. Usia 9 tahun ada yang kena kanker nasofaring. Ada juga yang diantaranya baru lahir sudah divonis DM, gula darah. Ada 6 bulan sudah divonis jantungnya bocor. Coba. Jadi sekali lagi, al-ibrah, pelajaran yang diambil bukan nunggu umur, bukan nunggu waktu, tapi sejak sekarang kapan kita bisa berubah. Subhanallah, anak zaman sekarang lahir sudah kena kencing manis, lahir sudah divonis jantung bocor. Ternyata apa? Efek dari ibunya yang ketika dia masih di dalam perutnya, ketika si ibu ini hamil, ternyata makanan dia berdampak kepada si kecil. Darah si ibu yang kental, pekat, jorok, kotor diberikan sebagai asupan nutrisi kepada janin. Tak heran si anak jantungnya sudah kelelahan, lahir divonis jantung bocor. Psikis si ibu enggak memperhatikan psikisnya. Emosi terus yang dikedepankan. Salah sedikit dari suami, si ibu dendam, marah, enggak peduli dengan apa yang ada di dalam perutnya. Akhirnya ketika lahir si anak pun berdampak, psikis si ibu berdampak kepada si anak. Makanan pun berdampak. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuhawidani au yunassirani au yuhawida au yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrahnya fitrah Islam. Sampai kedua orang tuanya, bapak ibunya menjadikan anak ini menyimpang dari Islam, dijadikan anak Yahudi, anak Nasrani atau anak Majusi. Rahimanahumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua dalam keadaan sempurna. Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Sempurna sesuai dengan ciptaannya, usianya. Sempurna juga sesuai dengan jenis kelaminnya, beda-beda.
Sempurnanya wanita nggak seperti sempurnanya laki-laki. Nah, nggak bisa, makanya dipaksakan emansipasi wanita yang membabi buta. Emansipasi wanita ya pada kesempurnaan wanita yang diperbolehkan, tidak semuanya disamakan. Seperti waris, laki dan perempuan disamakan, padahal wanita separuhnya laki-laki. Nah, seperti persaksian kaum lelaki cukup 1 diterima, kaum wanita 2, tetap nggak bisa disamakan. Kalau mau emansipasi wanita yang sama persis, ya nanti dibuka pintu peluang tukang becak wanita. Rahimakumullah, agama Islam itu betul-betul indah. Ya, kalau nggak mau diatur oleh syariat, ya mending jadi non muslim. Makanya Islam betul-betul mengatur umat Islam detail, dari bangun tidur sampai tidur lagi lengkap. Fabarakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, sebaik-baik ciptaan. Di antaranya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sempurna ciptaan. Ahsanu surah wa ahsanul qamah. Anatominya sempurna, fisiologi juga sempurna. Sunallahilladzi atqana kulla syai'. Ya, Allah kalau menciptakan sesuatu itu enggak tanggung-tanggung. Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan lelah. Bukan berarti Allah lemah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lelah ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan maksudnya adalah lelah di sini Allah menciptakan manusia dengan sempurna ciptaan. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kalau ada manusia enggak sempurna, katakan ada yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Ada yang lahir dalam keadaan matanya buta. Ingat hadis Nabi SAW ketika bersabda, ya, ketika Nabi SAW bersabda, ibtalaitu abdi, aku mencoba hambaku, ya, bihabibatai au karimatai, dengan kedua matanya. Dengan kedua matanya, itu matanya buta, lahir dalam keadaan matanya buta. Kemudian in sabar, kalau dia sabar, fa'awwadtu lahu al-jannah, maka aku janjikan bagi dia surga. Aku ganti untuk dia, sabarnya dia dari hilangnya penglihatannya dijadikan surga. Dan aslinya manusia yang cacat semuanya lengkap sebagaimana biasanya, dari rambutnya sampai ujung kuku kakinya. Matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa merasa, jari-jari lengkap, kaki lengkap, jantung tidak ada yang bocor, ya, hidung juga sebagaimana mestinya. Nah, postur tubuh sebagaimana mestinya, dia enggak lumpuh. Itu asalnya sesempurna ciptaan. Tapi kalau ada yang keluar dari itu, coba Allah mengatakan dalam hadis Al-Qudsi ini, siapa yang diambil kenikmatan matanya ini dan dia sabar, Allah ganti dia dengan surga. Nah, asalnya berarti sempurna. Kalau ada enggak sempurna, di situ fitnah. Dan kalau dia sabar, cobaan bagi dia, maka dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Nah, juga nanti di padang mahsyar kita akan ditanya, ya, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya pertama kali diantaranya ditanyakan ditanyakan kepada hamba, bukankah alam nusihalaka jismak, bukankah telah kujadikan bagi tubuh anda semua tubuh yang sehat. Asalnya tubuh kita sehat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asalnya Allah ciptakan kita dalam keadaan sehat al-afiyah.
Dan yang menyebabkan sakit ya kita sendiri. Dan kesehatan kita juga akan dihisap. Sehat kita digunakan untuk apa? Kita yang dikasih kesehatan gak disyukuri, malah dikufuri. Malah kesehatan kita dibikin capek aktivitas dunia, jarang istirahat. Malah kesehatan kita dicelakakan dengan apa? Dengan banyak makan dan minum. Nah, atau makan yang haram-haram. Jadinya sakit. Nah, makanya yang salah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau Anda mendapat nikmat, nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat keluarga. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau Anda sakit, kena malapetaka, kena musibah, jangan nisbatkan kepada Allah, nisbatkan kepada diri Anda sendiri. Takdir di sisi Allah, tapi kitalah penyebabnya. Ada orang sakit karena maksiat, Allah kasih dia penyakit. Ya, ingat makanan-makanan yang haram yang kita konsumsi akan menimbulkan penyakit. Di antara kisah-kisah nyata sangat banyak. Orang yang makan uang haram, termasuk uang riba, dan dia memberikan istrinya uang yang haram, ya, ada yang diantaranya mereka nggak bisa hamil, pasangan suami istri yang makan uang haram. Ada yang hamil, anak-anaknya nggak ada yang hamil ketika sudah menikah, bahkan nggak kunjung menikah, nggak dapat rezeki pasangan yang baik. Kenapa? Ghudhiya bil haram, suqiya bil haram, karena sama bapaknya dikasih uang haram, makanan, minuman haram. Fa inna yustajabulah. Kalau doa, bagaimana mau dikabulkan doa dia? Di antaranya ada yang harus mengidap penyakit gagal jantung, jantung bocor, gagal ginjal. Dia mungkin merasakan nikmat sekejap, di depan mata dia uang sangat banyak. Baik bisnis haram, ada adanya unsur riba, atau nipu orang lain. Apalagi zaman sekarang tipu menipu online sangat banyak. Anda dapat hadiah, kirim SMS atau chatting, kemudian dia transfer. Dia transfer ke penjahatnya. Ya. Penjahatnya melihat ini nikmat, uang banyak, nikmat sesaat, tinggal tunggu waktunya. Adz-dzulm mayadum. Perbuatan zalim gak akan terus senantiasa berjalan. Makan uang riba zalim, gak akan berjalan lama. Ada saatnya dia sakit. Kapan sakitnya? Usia 60 tahun ke atas. Dipikir waktu itu lama, sebentar. Di hadapan Allah waktu sebentar, sekejap aja nikmat yang dia rasakan. Ya, nikmat tapi dari uang yang haram. Farahimahumullah jami'an, uang-uang yang gak berkah akan menimbulkan penyakit baik fisik ataupun psikis. Dia hidup dalam keadaan apa? Ma'isyatan dhanka, sesek dadanya. Ya. Dia sesek. Bahkan dia merasa terus keluarganya tengkar terus. Padahal harta banyak, rumah banyak, kendaraan banyak. Ya, tapi dadanya sesek. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fisik akan menyebabkan penyakit fisik dia dari haram-haram ini. Kemudian psikis dia nggak tenang, keluarga dia nggak tenang. Kemudian akan menyebabkan masalah non medis. Orang yang makan uang haram atau memang makanannya haram, dari apa? Dari binatang yang dimakan haram, minumannya haram. Ya, ini juga akan menimbulkan penyakit non medis. Ya, pernah satu ketika seorang ustadz bertanya kepada mantan dukun. Ditanya mantan dukun ini, bagaimana kamu bisa memasukkan jin, mengirim sihir ini? Ah, kamu jangan tanya, aku kan sudah tobat, ini pengen tahu aja. Nah, setelah itu dia cerita, kami melihat di antaranya orang yang rajin sholat pasti rajin wudhu, wajahnya bercahaya, mata kami bisa melihat.
Karena apa? Dukun ini sudah dimasuki jin. Tapi ketika mereka sholat mereka inilah yang akan menghambat jin yang kami utus masuk ke dalam tubuhnya. Nah, adapun orang-orang yang berbuat maksiat kelihatan dari auranya. Ada celah untuk dia bisa masuk. Orang gak pernah sholat 5 waktu, orang yang mendatangi maksiat, orang yang makan uang haram, orang yang mencela takdir Allah, orang yang menyelisih syariat, ketahuan ada celah yang bisa dimasukkan dari situ. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an yang perlu ditadabburi. Manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna, tapi Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Tetap walaupun diciptakan sempurna, tapi dia lemah. Butuh apa? Butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau makan baca bismillah. Dia lemah, dia sempurna, tapi dia lemah. Butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca bismillah. Bismillah. Ya, enggak harus lengkap bismillahirrahmanirrahim. Atau enggak harus baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Apalagi sebelum makan baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Bukan pada tempatnya. Nah, baca bismillah, cukup bismillah. Ini penting. Untuk makan saja biar Anda sehat, apalagi di usia 40, saya yang sudah mulai 40 ke atas ini, mulai fisik kita sudah enggak kayak dulu lagi. Ya. Fa subhanallah, makan saja butuh bismillah, minum butuh baca bismillah. Bismillah, jangan dijadikan rutinitas, tapi jadikan bismillah ini kebiasaan yang rutin tapi ada nilai plus. Masukkan dalam hati Anda butuh pertolongan Allah untuk makan. Dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku minum, dengan nama Allah aku menulis kitab. Berharap keberkahan. Berharap keberkahan. Dan kalimat ini kalau Anda faham hadis, Anda tancapkan hadis ini ke dalam hati Anda, sehingga hadis ini Anda amalkan betul-betul dalam lubuk yang paling dalam. Sehingga enggak jadi rutinitas saja, tapi ada nilai plusnya, keyakinan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki ini makan sisa 1 suap, 2 suap. Kemudian Nabi SAW bersabda, hal sammait, kamu udah baca bismillah belum? Ya, jawaban sahabat ini, belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, bismillahi awwalahu akhirahu. Bacalah bismillah di awalnya dan di akhirnya. Ya, bismillah awwalahu wa akhirahu. Ini yang kita baca. Kalau Anda lupa makan lupa baca bismillah, baca doa ini. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Kalau Anda lupa. Kemudian Rasulullah tertawa dan sahabat ini berkata, "Ma adhakak ya Rasulullah?" Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya, aku melihat setan langsung memuntahkan isi perutnya setelah kamu baca bismillah. Nabi bukanlah orang yang indigo, seperti manusia indigo. Semua kita punya qarin, setan yang menemani diri kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu, dan jiwa itu selalu membisikkan pada kita kejelekan. Tapi qarin yang nempel pada Rasulullah SAW, yang mengiringi Rasulullah, sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan membisikkan kecuali kebaikan. Kemudian sahabat ini memuntahkan isi perutnya, baca bismillah, dan setan memuntahkan isi perutnya. Anda perhatikan sering sekali anak kecil yang belum bisa zikir selalu makan berusaha pakai tangan kiri dengan kerasnya, dia tetap tangan kiri dan diulang-ulang. Dan Anda sering menasihati, nak pakai tangan kanan nak, jangan pakai tangan kiri nak, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri nak. Terus diulang terus padahal sudah dinasihatin. Kenapa? Setan selalu membisikkan kepada anak tersebut untuk makan dan minum pakai tangan kiri. Satu ketika teman kami, seorang ustadz, ya, dia mengatakan pernah dia menasihati si anak kecil ini makan pakai tangan kanan. Dia nggak mau. Anak kecil tetap pakai tangan kiri, dipegang sama ustadz ini.
Setelah dipegang, ternyata setan masih bisikin dia. Ya, apa yang dilakukan? Kepalanya tetap mau menjangkau makanan yang ada di tangan kiri, padahal tangan kanannya bisa ganti padahal. Tapi enggak, justru mulut dia, bibir dia mau ditempelin ke makanan yang tangan kirinya ditahan. Ya. Kemudian si ustadz ini pegang bahunya, pegang lehernya. Ngeruqyah dia, diruqyah, dibacain Al-Fatihah saja. Langsung muntah apa yang ada di perutnya. Coba. Dan ini makar-makar syaitan. Makanya kita ini lemah. Ya, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Butuh juga orang lain. Gak bisa hidup sendiri. Nah, menunjukkan walaupun kita sempurna tapi kita lemah. Makan butuh apa? Baca bismillah agar setan gak ikut makan bersama kita. Ada seorang profesor meneliti apa bedanya lambung orang yang makan pakai baca bismillah dan orang yang makan gak baca bismillah. Dilakukan endoskopi, dilakukan pemeriksaan, ternyata lambung orang yang sering makan baca bismillah lebih bersih, lebih sehat, gak banyak lendirnya, gak banyak penyakit. Ini ilmiah menurut akal manusia. Kalau syariat sudah menganjurkan, sebenarnya nggak perlu periksa-periksa kayak gini. Cukup dengan iman, keyakinan kita. Kita ucapkan bismillah tapi dah langsung keluar dari dalam hati. Bukan hanya ujung lidah. Bukan hanya bibir, tapi dalam hati. Bismillah, dengan nama Allah saya makan. Butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bakteri pun beda. Ya. Fa ini rahimakumullah yang baru ditadabburi. Fa usia 40 ya. Dari kecil sampai usia 40 dia sering lupa baca bismillah. Bahkan ada yang belum tahu sunnahnya makan pakai baca bismillah. Ya. Usia 40 tetap terus gak ada kata-kata bismillah. Pokoknya makan ya makan. Ya, penyakit hanya di laboratorium dan rumah sakit. Ya, itu terus yang di mindset dia. Fa orang yang beriman tidaklah demikian rahmatan rahimakumullah jami'an. Ya, mereka ini Mereka ini hadis-hadis Nabi harus ditadabburi dan kemudian diamalkan. Kemudian Allah juga berfirman di antaranya dalam firman beliau dari surat Ar-Rum ayat 54. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah. Ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang mencipta kalian semua dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Ya. Coba Allah ya, alladzi khalaqakum. Allah dialah yang menciptakan Anda min dha'fin. Dalam keadaan lemah. Thumma ja'ala, lanjut lagi. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah lemah Allah jadikan kuat. Setelah lemah Allah jadikan kuat. Tapi kuat-kuatnya manusia tetap lemah. Kuat-kuatnya manusia tetap lemah apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada manusia yang kuat hartanya. Kadang mereka menyombongkan diri. Kuat fisiknya, menyombongkan diri. Ingat, kalau ada yang kuat harta, masih ada yang lebih kaya. Dan ujung-ujungnya yang paling kaya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Ada orang kuat fisiknya, merasa dia lebih kuat. Ya. Dan yang puncak-puncak siapa yang kuat? Allah Al-Qawi, Maha kuat. Allah Al-Matin, Allah Al-Qahhar. Nah, kemudian ada orang yang berilmu. Dia merasa orang yang berilmu, mau ilmu dunia pengobatan, dunia penelitian, dunia kedokteran, ya, dunia ilmu agama, ya, ilmu dunia, ilmu agama, dia merasa orang yang paling pinter. Ingat,
Di atas orang pintar pasti ada yang lebih pintar. Pernah Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, "Ya Musa, apakah ada orang yang lebih pintar darimu?" Tidak ada. Dan Allah mengingatkan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Dia punya ilmu yang tidak dimiliki Nabi Musa. Dan puncak-puncaknya ilmu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah bahkan mengetahui detail-detail perkara, termasuk perkara dalam tubuh kita. Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah tahu bagaimana tubuh kita ini perlu dijaga. Dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah Anda, minumlah Anda, jangan berlebihan. Ini kabar dari Allah. Kalau Anda makan minum berlebihan, tubuh Anda akan rusak. Ya. Salah selama ini kalau kita punya mindset untuk kuat puasa, sahurnya harus banyak. Salah. Nabi SAW seringnya sahurnya kurma. Sahur itu yang cukup sampai tulang punggung tegak. Ya, hatta yuqimna sulbah, urusan makan. Tulang punggung tegak beda-beda, ada di antara kita badannya besar. Untuk menegakkan tulang punggung berarti porsinya lebih daripada orang yang kurus, daripada anak kecil, daripada wanita misalkan. Beda-beda. Gak bisa ditakar makan seperti Anda seperti ini harus 2 piring, 3 piring. Gak harus. Cukup dalam Islam kata Ibnu Qayyim sampai tulang punggung tegak. Dari hadis Nabi SAW tadi. Kalau memang kurang cukup maka ditambah, dikasih rukhsah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kata Ibnu Qayyim inilah kebutuhan makan sekunder. Nah, untuk kuat kerja di siang hari, mau ngantor, mau kerja di jalan, mau di sawah, gak harus makan banyak, makan yang cukup sampai tulang punggung tegak sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, untuk anak proses tumbuh kembang harus makan banyak, salah. Anda ngasih makan anak banyak-banyak karena proses tumbuh kembang, salah. Sama pakai konsep ini, hadis Nabi SAW. Nah, fa'ini rahimani wa rahimakumullah, jangan perlu ditadabburi. Fa barakallahu fikum. Kemudian kalau kita perhatikan ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah cipta Anda semua dalam keadaan lemah. Setelah lemah dijadikan kuat. Setelah lemah dijadikan kuat. Ya. Juga demikian Allah tahu tubuh kita. Allah yang mengkabarkan tentang tubuh kita butuhnya seperti apa. Baik melalui firman Allah atau hadis Nabi SAW. Baik firman Allah atau hadis Nabi SAW. Pernah disebutkan Aisyah yang badannya kurus, membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW di usia yang sangat muda belia, 9 tahun. Badannya kurus. Ibunya membuatkan adonan sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah agar anaknya Aisyah ya agak berisi badannya biar Rasulullah senang. Ternyata resep yang dibuat ibunya enggak ada yang sukses. Gagal. Enggak lama kemudian Aisyah menjadi wanita yang gemuk ideal. Fa asmantu bi ahsani saman, kata Aisyah radhiyallahu anha. Aku menjadi gemuk ideal. Kemudian ibunya bertanya, "Apa yang kau makan wahai Aisyah?" Akaltu mimma akala bihin Nabi. Aku sering makan apa yang Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan timun dan kurma. Ya, kurma rutab dan timun. Anda bayangkan di sini untuk jadi badan yang berisi ternyata nggak harus makan daging. Rubah mindsetnya. Ya, Aisyah dalam waktu singkat menjadi gemuk ideal hanya gara-gara timun dan kurma. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan di sini ada rahasia kombinasi makanan untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Tubuh yang sakit jadi sehat, yang kurus naik ke ideal, yang gemuk turun ke ideal. Ya, ini rahmani rahimakumullah jami'an, hikmah. Ya. Kemudian banyak lagi hadis dan ayat yang sebenarnya mengajarkan kepada kita. Ya, di antaranya seperti terkait syariat puasa. Karena Allah tahu dalam satu pekan dijadikan puasa di tengah-tengah satu pekan, Senin dan Kamis. Dalam satu bulan dijadikan puasa di tengah-tengah bulan, puasa Ayyamul Bid. Semua untuk apa? Bioritme tubuh kita, membersihkan racun pada tubuh kita. Dalam satu tahun bukan lagi ada puasa Ramadan, itu bukan lagi termasuk puasa yang lainnya yang disunnahkan, tapi wajib.
Ada orang nggak pernah puasa kecuali Ramadan, diwajibin nih. Nggak ada lagi kata sunnah. Barang siapa meninggalkan dengan sengaja, ancamannya nanti kakinya ditaruh di atas, kepala di bawah, dirobek dengan besi, mulutnya keluar darah. Menunjukkan apa? Wajibnya dan dosa besar meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Diwajibkan kenapa? Karena Allah sayang kepada hambanya. Sehingga diancam untuk nakut-nakuti, biar mendengarkan perintah Rabbnya. Nah, dalam 1 tahun ada puasa Ramadan, puasanya tidak kayak sebelumnya Senin Kemis atau Ayyamul Bid, tapi 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh berturut-turut. Kenapa? Karena durasinya panjang. Nah, ini semuanya ada hikmah. Allah mencipta tubuh kita dan Allah tahu kebutuhan kita. Nah, Allah Al-Khaliq yang mencipta diri kita, juga Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Kemudian setelah Allah jadikan dari lemah menjadi kuat, thumma ja'ala min ba'di quwwatin, setelah kuat baru lemah lagi, dha'fau wa syaibah, lemah dan jadi kakek nenek. Nah, keluar uban, kulit kering. Yang laki-lakinya nasallallahu al-afiyah, ada yang kena prostat. Ya, yang wanitanya ya sudah mulai ndak haid, muncullah keluhan-keluhan. Ya, nyeri pinggang, muncullah keluhan-keluhan migren, vertigo, ya, tensi tinggi dan seterusnya. Demikianlah Allah menciptakan mereka apa? Yakhluqu ma yasha. Allah cipta mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah lah apa? Yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Sekarang apa kaitannya usia 40 dengan urusan agama dan urusan kesehatan? Kalau bicara usia 40, pasti terbetik dalam benak kita firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika Allah berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Di sini termasuk bimbingan diantaranya kalau kita usia sudah 40, sering-sering baca doa ini. Bukan hanya sekali, tapi sering-sering baca doa ini. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca, hafalin. Nah, ayat ini terkait dengan judul ini sangat erat hubungannya. Ya, pertama, kami ya wawasainal insana. Wasa di sini bukan artinya wasiat biasa, tapi wasiat yang artinya apa? Amara. Diperintah. Ya, kita ini diperintah. Allah telah memerintahkan kepada manusia ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dari sini Anda coba catat. Allah perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ini awal ayat. Lanjut. Yang berikutnya Anda diingetin, kita diingetin. Ibunya yang mengandung dengan susah payah. Biar kita sadar, biar gak lupa. Apa kaitan 40 sama ayat ini? Biar kita sadar, ibu kita dulu mengandung kita. Melahirkan. Ketika mengandung, ibu sakit. Sampai ada morning sickness. Ya, sampai ada orang yang hamil kena lumpuh. Ada yang hamil pilek dari hamil sampai melahirkan. Ada yang hamil tensinya naik terus. Ada yang hamil nyeri pinggang. Ya, ada yang hamil sampai diantaranya sakit mah terus karena ketekan lambungnya. Ada yang hamil, ketika hamil dia harus sampai diinfus karena sering muntahnya. Ada yang hamil, diingetin kita orang semua. Ya, susah payah. Kemudian melahirkannya dengan susah payah. Ngelahirkan permisi jalur rahim yang begitu kecil sampai keluarlah kepala si janin.
sampai melebar 200%. Ya, 200%. Makanya ini bantahan bagi orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis. Ya, terong ketemu terong, permisi. Ini betul-betul menyelisih fitrah. Bayangkan terong dimasukkan permisi lubang dubur. Ini bedanya. Kalau alat vital wanita bisa melebar 200%, lubang dubur gak bisa melebar. Makanya ciri-ciri orang pelaku sesama jenis, lubang duburnya disebutkan dokter forensik seperti corong, gak bisa balik. Najisnya bakal bocor. Tempat najis mau dimasukin untuk bikin anak. Ya. Juga demikian, bukan hanya laki ketemu laki ketemu wanita, walaupun istrinya sendiri juga haram. Karena bukan tempatnya. Yang gak boleh didatangi laki-laki kepada istrinya yang halal ketika dia haid, nifas, dan lubang duburnya. Gak boleh. Disebut Nabi dalam hadis yang sahih itu namanya apa? Fatil kalutiyah sughra. Itu termasuk perbuatan kaumnya Nabi Lut yang sughra. Kalau laki ketemu laki namanya kubro. Lutiyah kubro. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Diingetin kita, ibu kita ngelahirkan diri kita. Sampai ada yang harus digunting. Ya, sakit, ya. Sampai ada yang kehabisan tenaga. Kita semua diingetin. Ketika lahir, sampai disebutkan ada satu riwayat, ada seseorang yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Dia berharap dengan menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, dia bisa membalas kebaikan ibunya. Kemudian berjumpa dengan Ibnu Umar, bertanya, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Kata Ibnu Umar, tidak, belum bisa membalas. Ya, bahkan ketika melahirkan dirimu, ya, rasa sakit yang dirasakan ibumu seperti kamu patah tulang, 20 tulang sekaligus patah satu waktu. Sakit sekali, diingetin gak akan bisa balas. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW juga, kita gak akan bisa balas kebaikan bapak ibu kita, kecuali bapak ibu kita jadi budak dan kita bebaskan bapak ibu kita, baru bisa ya membalas kebaikan kedua orang tua kita. Ini kita diingetin. Kemudian diingetin pula waktunya, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, nah diingetin, sudah lelah kayak gini, tapi ketika kau sudah dewasa, usiamu sudah 40 tahun, disebutkan idza balagha asyuddah, asyuddah usia dewasa. Disebutkan Ibnu Abbas, usia dewasa sebagaimana usianya mereka jadi penduduk surga, yaitu sekitar usia 33 tahun. Ya, wa balagha arba'ina sanatan. Di situ ada huruf waw. Setelah asyudda dewasa ada huruf waw baru usia 40. Menunjukkan huruf waw itu dalam bahasa Arab memberikan makna al-mughayarah. Ada proses perubahan dari 33 ke 40. Inilah puncak kekuatan kita. Ya, puncak kekuatan kita di sini usia kayak gini. Ya. Sampai asyudda dan wa balagha arba'ina sanatan baru baca doa ini. Ya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, Rabbi auzini an ashkura ni'matak. Ya, biar kita enggak kufur nikmat. Tadi mungkin di bawah usia 33, di bawah usia 40 kita mungkin banyak kufur nikmat. Usia kayak gini jangan main-main lagi. Ya, jangan banyak main-main lagi. Ya, banyaklah bersyukur, jangan kufur nikmat lagi. Dikasih kesehatan, jangan lagi banyak kelayapan. Dikasih kesehatan, setiap harinya diisi waktunya goes, trekking, hiking, kuliner, ngobdar, ya, juga nobar, ya, kemudian sibuk kelayapan, gak dipenuhi dengan apa? Memanfaatkan waktu luang, ibadah, ya. Ini bukan saatnya lagi. Nah, maka jadilah orang yang bersyukur, ya. Kemudian apa? Allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, disebutkan berikutnya apa? Jadi bersyukur, ya, dan engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang kau ridhoi. Ingat, amal soleh yang diridhoi Allah, amal soleh yang ikhlas dan mencocoki sunnah. Ya, pada saat usia 40 ini,
Ya, kita harus datangi amal soleh yang diridhoi, termasuk kita diingatkan. Apa kaitan awal ayat kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua dengan kaitan usia 40. Artinya usia kita 40 jangan lagi melalaikan kedua orang tua kita. Ya. Jangan lagi pernah cuekin orang tua kita, sama sekali gak pernah dikasih duit orang tua kita. Padahal pada harta kita ada harta orang tua kita. Pada harta kita ada harta kedua orang tua kita. Ada hak. Kalau orang tua kita butuh duit, ya lapar, anak gak ada yang paham, si bapak atau ibu datang ke rumah anaknya, ngambil uang anaknya tanpa seizin anaknya, itu namanya bukan mencuri, tapi mengambil hak. Karena pada harta anak ada harta orang tua. Nah, apa? Tentunya diambil dengan apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena si anak ini sudah punya putra, putri, istri. Nah, maka mengambil harta mereka, kalau mereka pun tak tahu, jangan berlebihan, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini saatnya banyak taubat usia 40. Di usia 40 kayak gini, ya, kebiasaan ahlul Madinah, mereka duduk di majelis. Kebiasaan mereka duduk di masjid untuk banyak berzikir. Ya, di usia 40. Ya, di usia 40. Fa ini rahmanakumullah jami'an yang perlu ditadaburi. Dan di usia 40 puncak-puncak. Semua fisik kita dalam keadaan, ya, termasuk fisik kita dalam keadaan apa? Kuat-kuatnya. Ya. Maka dari situ ketika kuat, kebiasaannya kadang kalau orang kuat suka mendolimi yang lemah. Kalau fisik kuat diiringi agama kuat, dia memanfaatkan kekuatannya. Di usia 40 rata-rata pejuang Islam rata-rata di usia itu. Dan Nabi juga diutus usia 40 Hijriah, bukan Masehi. Di usia 40 rata-rata Anda lihat para dai yang usianya 40 dakwahnya lebih hikmah. Ya, dakwahnya lebih lembut, lebih masuk, bisa tahu kebutuhan umat. Nah, kadang kalau diperhatikan ada seorang profesor wanita non muslimah, dia ahli MRI, dokter radiologi. Dia meneliti berkali-kali. Ternyata ayat ini berkaitan sama penelitian dia. Ya. Setiap ada yang di ronsen, di MRI, CT scan, dia melihat perbedaan usia 40 dan sebelumnya. Karena yang teori sebelumnya mungkin orang taunya proses tumbuh kembang itu berhenti di usia 24, 25, 26, 27, 28. Dibantah sama profesor ini, dokter wanita ini. Salah, proses tumbuh kembang itu berhenti di usia 40. Apa hujah dia? Ditampakkan hasil MRI CT scan. Kalian lihat, memang tumbuh kembang fisik kita berhenti, mungkin dominannya usia 24, 25, 26, 27, 28 sebagiannya. Tapi masih ada satu organ yang semuanya organ ini belum berhenti pada manusia, yaitu prefrontal cortex, otak bagian depan. Di bawah usia 40, otak bagian depan ini warnanya kuning orange, menunjukkan masih ada rongga. Berarti belum nutup sempurna otak depan kita. Ketika usia 40, dia nutup sempurna. Baru berhenti proses tumbuh kembang seperti organ yang lainnya. Ternyata otak bagian depan tadi berfungsi untuk apa? Dia menjadi orang yang banyak berpikir, menjadi orang bijak, bisa menimbang antara baik dan buruk. Ya, dia bisa menjadi orang yang lebih hikmah. Ini hikmahnya juga Nabi diutus usia 40. Hikmah juga di usia 40 orang lebih tenang. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Saat itu puncak-puncaknya kesehatan kita. Wah, ini sehat, jantung sehat, organ menunjukkan sehat semuanya. Dan organ
dalam Islam, organ inti dalam Islam itu bukanlah kepala dan otak, tapi jantung. Ya, ketika Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kullu, wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kullu, ala wa ya al-qalb. Katailah, ya, dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan ini rusak, semuanya rusak. Gumpalan itu adalah jantung kita, hati kita. Hati yang artinya jantung. Nah, ternyata disebutkan Dr. Asim Al-Bal'awi, dia menyebutkan di jantung kita ada organ kecil sekitar 40.000 sel, tapi daya pikirnya, listriknya dia 60 kali lipat lebih besar daripada otak. Ternyata tempat berpikir juga jantung kita. Jantung apa kaitannya sama otak? Di mana letaknya akal? Kata Ibnu Qayyim, antara jantung dan otak dia bertautan. Nah, makanya Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung, punya hati yang artinya jantung, tapi mereka enggak berpikir. Menunjukkan tempat berpikir adalah jantung. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sekali lagi, semua dalam keadaan sempurna sudah. Sempurna, akalnya sempurna, psikisnya dia lebih stabil, ya, fisiknya juga demikian, dan ibadahnya juga harus demikian. Nah, makanya Ahlul Madinah, penduduk Madinah di usia 40 lebih sering duduk di masjid daripada kelayapan, daripada keluar. Nah, ini hikmahnya. Di usia 40 ini puncak-puncaknya sudah. Ketika Anda 40 beranjak ke 50, seperti 40 ke 30. Anda usia 50 ke 60 seperti 30 ke 20, turun. Anda usia 60 ke 70 seperti usia 20 ke 10. Sama, fisiknya sudah mulai down. Min ba'di quwwatin dha'fau wa syaibah. Kembali lagi. Setelah Allah ciptakan Anda kuat di puncak kekuatan ini, Anda akan turun, lemah, akan jadi kakek-kakek udah, nenek-nenek, lemah. Ya, mulai lemah, fisiknya lemah. Ya, di usia 40 tahun pakai kacamata plus. Di atas usia 40 tahun gigi udah koyak-koyak. Di atas 40 tahun, ya permisi akramakumullah, yang tadinya diranjang bisa setengah jam, sekarang bisa 3 menit. Udah lemah semua. Di atas usia 40 tahun, saraf-saraf sudah lemah. Di atas usia 40 tahun rambut mulai beruban. Di atas usia 40 tahun ya kulit mulai keriput. Mulai enggak seperti dulu lagi. Mulai turun fisiknya. Fisiknya turun, psikisnya juga turun. Anda perhatikan bapak ibu kita yang sudah sepuh, bahkan mereka akan jadi orang yang baperan. Seperti anak kecil rewel dan baper. Saatnya mereka seperti anak kecil lagi. Ya, yang dia tadinya nyuapin Anda, saatnya Anda ketika mereka sudah tua, Anda akan nyuapin dia. Nah, ini sebagai bahan tadabbur. Nah, ketika usia sudah rata-rata usia manusia dominannya 60-70 tahun. Adapun Nabi Adam 1000-an tahun. Ya, Nabi Nuh alaihissalam usia dakwahnya 950 tahun. Usia totalnya ada mengatakan 1500 tahun. Nabi Adam tingginya 60 hasta, katakan sekitar 30 meter kalau pakai hastanya kita. Nah, Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Tingginya gak seperti orang-orang di masa lalu, tingginya rata-rata ya kayak kita, kalau orang Asia, umurnya juga pendek-pendek, rata-rata 60-70 tahun. Kata Nabi SAW, A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilu ma yujuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Dikit sekali yang melewati 70 tahun. Nah, dikit sekali yang melewati 70 tahun. Subhanallah di zaman kita sekarang, jangankan 60-70, banyak sekali orang meninggal di usia masih 40, 30, 50. Ini harus ditadabburi. Kita baru mau masuk teorinya ini. Asupan usia 40. Tadi masih muqaddimah. Subhanallah, dari sini kita harus tahu pencernaan kita sudah lemah. Jantung kita sudah kayak dulu lagi, di atas 40 tahun ke atas. Ya,
limpa demikian, usus demikian, ginjal demikian, mata demikian, telinga juga, rambut, kulit, sudah gak kayak dulu lagi. Maka saat itulah jagalah diri Anda. Sebenarnya menjaga diri bukan dari usia 40, menjaga diri dari ketika masih kecil. Di Cina ada satu kampung, rata-rata usianya 80-100 tahun lebih. Ternyata kebiasaan mereka dari usia kecil sudah membiasakan pola makan sehat. Ada dalam masuk museum atau manusia tertua di dunia di saat ini ada dari Cina usianya 210 tahun. Ternyata dari usia 7 tahun, 10 tahun dia sudah biasa makan sehat. Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab yang terkenalnya dalam kitab Lataiful Ma'arif, pernah disebutkan dia berjalan dengan muridnya dan melewati satu khandak, parit yang panjang dan jaraknya parit ini lumayan. Kalau dia untuk mencapai tujuan di depan melambung melewati parit terlalu panjang. Jadi untuk cepat melewati tujuan harus loncat di atas parit ini. Dan gak ada jembatan. Sedangkan usianya beliau 100 tahun. Dia loncat. Muridnya khawatir kakinya bakal patah. Orang 100 tahun loncat. Jaraknya jauh. Nah, ternyata dia sehat al-afiat. Ditanya apa rahasianya? Kata dia, barang siapa menjaga usia mudanya, Allah jaga dia di usia tuanya. Menjaga urusan kesehatan bukan hanya agama. Nah, karena itu wujud mengambil sebab. Kalau kita mencelakakan diri urusan makan kita nggak dijaga, ya di atas usia 40 tahun udah cepet drop. Ya, sekarang kita aja punya anak, kalau anak kita nggak dijaga, makanya urusan orang tua juga akan dihisap. Anak titipan Allah. Anak di bawah usia 7 tahun, usia mereka ghairu mumayyiz, nggak bisa membedakan antara baik dan buruk. Salah kalau Anda kasih dia duit untuk jajan seenaknya, salah. Karena dia belum punya daya mikir antara baik dan buruk dibedakan, belum bisa. Nah, makanya anak sekarang banyak yang kenapa? Cuci darah. Kenapa? Anda memanjakan dia dengan duit, dipikir itu kasih sayang Anda. Padahal enggak. Anda larang dia, Anda cegah dia. Anda yang nyiapin anak berangkat sekolah, ada yang PAUD, TK, SD, ya. Anda kasih dia jangan duit, kasih bekal. Nah, Bunda tadi masak jam 5:30 nak, untuk makan kamu ya, bekal ya. Oh iya bun, nah, kasih. Nah, minumannya nak, ini ada minuman sehat ini nak. Jangan beli minuman yang warna-warni di sana nak ya. Nah, Ibnu Qayyim memisalkan aliran-aliran sesat, dimisalkan mereka menghidangkan ajaran sesat mereka, diperindah, dipoles seperti piring yang sangat indah, diletakkan makanan yang sangat memukau, merangsang manusia untuk makan, ternyata makanan itu beracun. Akan meracuni iman kita. Menyebabkan kita ikut tersesat. Itu orang-orang aliran sesat. Ya, begitu pula minuman zaman sekarang. Minumannya Masya Allah bungkusnya cakep. Ya, isi minumannya ada yang warnanya Tosca, ada yang biru muda, ada yang pink, ada yang orange, bikin orang terpukau. Ternyata minuman ini penuh dengan apa? Malapetaka. Nah, sekarang subhanallah anak kecil minum teh kemasan 1 hari 3 sampai 5 botol. Hitungan 6 bulan harus cuci darah. Siapa yang salah? Yang ngasih duit apa yang beli? Yang beli anak kecil gak paham. Anda yang akan dihisap. Nah, makanya hati-hati. Kita ini sekarang sedang dijajah. Agama kita dijajah melalui gadget, setan gepeng. Ya. Urusan fisik kita dijajah melalui makan makanan yang membahayakan diri kita. Berapa banyak gara-gara makanan sembarangan, putri-putri, ya akhwat-akhwat yang lulus pondok, mandul gak punya anak, gara-gara makanan. Ya, berapa banyak anak-anak santri yang hafalan Al-Qur'annya lemah gara-gara makanan, berdampak, ngefek. Ini rahimahumullah jami'an. Maka di usia 40 yang semuanya sudah down, sudah ngedrop, mikir lagi kalau makan minuman instan, mikir.
Kalau makan gorengan tiap hari mikir, ya. Kalau makan santan tiap hari mikir. Kalau sudah punya penyakit, ya, pengentalan darah, LDL tinggi, trigliserid tinggi, penyempitan pembuluh darah, mau makan santan, minum santan, makan daging-daging yang tinggi lemak, dia harusnya apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia hendaknya melihat makanannya, hendak dia makan, bikin sehat, bikin sakit. Pantangan dia apa bukan? Nah, memang makanan halal, tapi yang salah kadang orang mikir, udah makan aja, makanan halal itu nggak bikin penyakit. Ya, salah, makanan halal juga akan bikin sakit. Jika makanan halal itu dikonsumsi berlebihan, terlalu sering. Jika makanan halal dikonsumsi di jam-jam pencernaan istirahat. Jika makanan halal dikonsumsi tapi dia pantangan bagi diri dia. Jika makanan halal dikonsumsi tapi sering kombinasinya satu sifat saja. Fa ini yang harus ditadaburi rahimanallah jami'an. Sekali lagi usia 40, ya, usia 40 ini sudah puncak. Kalau makan sudah enggak dijaga, Anda akan terjatuh dalam proses penuaan dini. Yang wanitanya cepat menopause, kulitnya cepat keriput, rambutnya cepat beruban, ya. Sudah makanannya ngaco, dia nggak bisa jaga psikis, temperamen, nggak bisa, marah nggak bisa ditahan, ngambek nggak bisa ditahan. Ya, hobinya apa? Hobi Anda apa, Bu? Hobi saya satu iri hasad dengki. Oh, nah ini makanannya kacau, psikisnya kacau, tambah jadi muncul kanker tiroid. Kami dapati ibu-ibu dendam sama suaminya sendiri, kanker tiroid. Ada ibu-ibu dendam sama bapaknya, tiroid sama kanker rahim. Ada ibu-ibu dendam sama ibunya sendiri, kena tumor payudara. Nah, sudah makanannya kacau ditambah psikis kacau. Nah, akan berdampak kemana-mana. Jadi api yang akan kayu bakar akan membakar dirinya sendiri. Di usia 40, makanya usia 40 kalau Anda punya masalah rumah tangga, masalah suami istri, saatnya Anda pikir, usia 40 saatnya Anda mewakafkan umur Anda. Bukan hanya harta Anda, uang Anda untuk berdakwah, apa yang Anda sumbangkan untuk Islam. Tapi Anda pikir juga, udah gak usah ngurusin rumah tangga, saatnya sekarang ini wakafkan usia kita untuk Allah. Didik anak-anak, kalau sudah punya cucu, didik cucu. Ya, sabar dengan suami, kalau memang Anda gak cocok dengan suami, ucapan yang menyakitkan hati Anda, sudah wakafkan untuk Allah. Itu semua surga Anda kok. Nah, kalau Anda masih, ya Allah, kayak malam pertama aja, butuh disayang terus, disinggung dikit ngambek. Si suami ngomong 10 tahun lalu kayak baru kemarin. Jadi dendamnya ini akan membakar diri dia. Muncul penyakit psikosomatik. Ya, akhirnya gastritis, sakit mah, ditambahi juga bocor lambung, tukak lambung, sampai lambungnya bocor. Ya, belum lagi gagal ginjal gara-gara sering nyimpen dendam. Ya. Dendam, amarah akan menyebabkan darah Anda kental, pekat. Akan melemahkan ginjal, jika menyumbat pada suatu titik akan timbul tumor dan kanker. Nah, nas'alullah al-afiyah. Fa usia 40 rahimankumullah, usia yang kita harus perhatikan. Ya, kalau tadinya makan nasi sehari 5 kali. Sekarang makan nasi dikit aja, sehari 1 kali udah. Tadinya Anda makan banyak 2 piring mampu, sekarang Anda setengah piring, sudah perjuangan keras. Kenapa? Lambung Anda gak kayak dulu lagi. Ada mengalami gastroparesis, otot lambungnya udah lemah, jangan dipaksa makan lagi. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ginjal juga sudah lemah. Di usia 40 ke atas sudah mulai lemah. Kalau Anda sibuk masalah perasaan, ada saatnya ginjal Anda akan tambah lemah. Ciri-ciri Anda yang menyimpan perasaan, masalah pada psikis Anda, di antaranya sering bangun tidur dan pipis berkali-kali. Orang pipis berkali-kali kalau usianya 80 tahun, 90 tahun pipis di malam hari, bangun tidur wajar karena ginjal lemah. Lah, kalau Anda usia 40, usia 50, sering bangun tengah malam pipis sampai 5 kali. Padahal enggak minum air sebelum tidur. Padahal AC enggak dingin. Ya.
Ini berarti apa? Ginjal Anda sudah serasa ginjal kakek nenek. Gara-gara apa? Psikis. Nah, juga ada ginjal yang sudah lemah. Kenapa? Kebiasaan makan dan minum. Anda jangan ditipu oleh medsos. Jangan banyak makan, banyaklah minum. Karena banyak minum itu sehat. Ini berita menyesatkan. Padahal Allah berfirman apa? Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Dua-duanya gak boleh banyak-banyak. Sampai ada jamaah yang tertipu. Kemana-mana bawa air isinya 4 liter. Mau kajian isinya ada selang. Sambil kajian nulis ngisep air. Intinya katanya apa? Ini bagus untuk ginjal. Tunggu dulu Pak, Bu. Minum air banyak untuk yang butuh. Lagi dehidrasi, naik motor, keringetan, di bawah terik matahari, macet, keliengan, ciri-ciri dehidrasi, pusing, ciri-ciri dehidrasi, tenggorokan kering, ciri-ciri dehidrasi. Silakan minum banyak, minum cairan elektrolit, minum air kelapa, silakan. Ya, tapi Anda kerjanya di rumah, itu pun dibantu ada ART ibu-ibu. Punya anak banyak, si suami memanjakan Anda, dikasih babysitter. Lah terus kerjaan Anda ngapain? Ngemil sama nonton sinetron. Tubuh Anda bakal dingin. Kata Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, mentadaburi firman Allah ini surat Al-A'raf ayat 31 ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalau Anda menjadi orang yang kebanyakan minum, tubuh Anda akan bersifat seperti air, jadi pemalas. Salahnya bapak-bapak, ada yang tanya, tadi pagi ada yang tanya, Tat, saya tanya Tat, kenapa istri saya enggak punya syahwat Tat? Iya, salah Anda sendiri Pak, Anda manjakan istri bapak. Ya, gak ada pekerjaan di rumah, gak ada olahraga. Akhirnya tubuh lembab, dingin, syahwat pun lemah, hafalan lemah, konsentrasi lemah, pencernaan lemah, badan melar, naiklah kolesterol, naiklah asam urat, darah kental, udah kemana-mana. Nah, ini yang perlu ditadaburi. Usia 40 kita juga penting jaga fisik kita melalui makanan, minuman, psikis, termasuk olahraga. Dan tidurnya juga demikian. Kita usia udah 40 tahun ke atas berarti tidur harus lebih diperhatikan. Ya. Ada yang subhanallah zaman sekarang gadget ini menyebabkan tidur di awal malam seperti yang dilakukan Nabi sudah susah untuk diamalkan. Gara-gara gadget si ibu-ibu kena penyakit kejiwaan namanya COD, bukan UCD. Habis isya sampai jam 12 malam lihat Shopee, ting, udah masukkan keranjang. Besok pagi bapaknya kena kanker, kebanyakan COD, kantong kering. Rahmatullah jami'an. Harusnya usia 40 Anda biasakan sebagai Nabi biasakan tidur di awal malam, tapi sholat malam. Sholat malam bukan diartikan begadang seperti begadang di awal malam. Bahkan baik, bagus untuk tiroid, bagus untuk psikis dia, bagus untuk kesehatan dia. Anda lihat kakek nenek yang giginya utuh, yang matanya tak pakai kacamata, ya, yang jalannya tegar, walaupun usia sudah 80, Anda lihat kebiasaan dia salat malamnya, intip. Nah, fa'ini rahimahumullah jamaah yang patut dicontoh. Kadang kita iri kepada bapak ibu kita, fisik lemah tapi mendatangi ketahuan kepada Allah dengan susah payah. Sholat sudah gak bisa tegak, membungkuk, jalan ke masjid bawa tongkat bungkuk. Yang anak muda tegak, naik motor dari Aceh sampai sini Ciputat, kuat ke masjid di seberangnya, ya. Masjid seberangnya sudah tidak kuat. Masjid Khairul Ummah, padahal Khairul Ummah sebaik-baik umat, tapi umatnya pada tidur. Udah tidak kuat datengin. Kenapa? Iman yang bedakan. Semakin banyak makan, iman lemah. Kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim, semakin banyak makan, darah kental. Kata Syekhul Islam, ya, dalam kitab Al-Fa'idah fil Mahabbah, Al-Fa'idah fil Mahabbah, darah tergantung makanan. Semakin darah kotor gara-gara banyak makan, semakin darah kental, pekat, semakin banyak makan, syahwat kemaluan naik, syahwat kedudukan naik, syahwat cinta harta naik semua. Anda kalau perhatikan para koruptor, lihat istrinya, iya apa enggak?
Kenapa dia jadi koruptor? Istrinya minta yang dia nggak mampu. Nah, atau koruptor pengen apa? Zina. Kenapa? Jebakan dunia manusia wanita. Nah, untuk kaum laki-laki yang tegar kayak apapun, kalau sudah kena wanita, udah kalah. Menantunya Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, padahal sedikit lagi dia mau jadi sahabat. Kalau berjumpa dengan Rasulullah, di tengah perjalanan pengen ketemu Rasulullah. Ternyata dengar kabar Rasulullah sudah wafat, jadi nggak jadi sahabat, hanya tabi'in. Dan dia nikah dengan Abu Hurairah. Dia mengucapkan satu ucapan yang saya rasa saya cocok dengan ucapan dia ini. Ya, apa kata dia? Lau i'tamanuni ala kadza wa kadza min adh-dhahab lawajadtumuni fi nafsi aminah. Walau i'tamanuni ala imra'atin sauda lama wajadtumuni fi nafsi aminah. Seandainya kalian titip kepadaku emas, perak, seperti apapun banyaknya, kalian akan dapati diriku amanah. Tapi kalau kalian titipkan untukku wanita, budak, hitam legam kepadaku, kalian gak dapati diriku amanah. Coba bayangkan, ini fitnah wanita, sangat bahaya. Nah, fa ini rahimankumullah jami'an, barakallahu fikum. Dia di usia 40, nutrisi perlu diperhatiin. Jangan lagi kalau gigi sudah koyak, itu alarm pencernaan sudah lemah. Gigi sudah koyak, ya tinggal sedikit, maksain makan kambing tua lagi. Ya, akhirnya apa? Pencernaan akan lemah. Kalau gigi sudah lemah, Anda dengan sendirinya akan cari makanan yang lunak. Dan itu sudah termasuk kebiasaan makan sehat. Sehingga mengikuti apa? Pencernaan kita. Kalau makanan gak hancur di gigi, lambung dipaksa menghancurkan, usus dipaksa menghancurkan, ada saatnya mereka lemah, perut buncit. Ya, ada juga di antaranya perut buncit bukan hanya karena makanan, kurang olahraga, bukan. Ada orang kena perut buncit karena apa? Stres. Orang kalau sudah stres, dendam, iri, hasad, dengki, sedih berlebihan, takut berlebihan, panik, pencernaan juga ikut lemah. Kalau pencernaan lemah, banyak yang gak dicerna, undigested food. Akhirnya apa? Perut jadi buncit, kolesterol naik. Berapa banyak orang kena kolesterol, ya ternyata apa? Gara-gara apa? Stres. Ada yang gara-gara sering begadang, karena pencernaan lemah, semuanya pada undigested. Nah, fa ini yang perlu ditadaburi. Fa Anda perhatikan di usia 40 tahun ke atas, ya seiring dengan fisik yang sudah melemah, maka Anda usahakan makan jangan terlalu berat. Gak harus sahur itu makan nasi. Halal makan nasi, bukan makruh, silahkan. Ya, wah kalau kita kemarin seperti Ramadan penuh kecuali 2 hari atau 3 hari kita betul-betul nggak makan nasi, hanya kurma dengan timun, kurma pepaya, itu masya Allah lebih nyaman. Ba'dal fajar nggak ngantuk, fisik lebih kuat. Ya, Anda sahur yang berat pagi-pagi karena pencernaan sedang nyuci racun, organ ginjal nyuci racun, jantung mensupport untuk mendetoks, udah lelah, dikasih makanan tambah memperlelah. Jadinya apa? Proses penuaan lebih cepat. Ya, pagi itu sebenarnya nggak harus makan berat, makan ringan. Kebiasaan orang Arab, Eropa pun juga demikian. Ya, ada universitas, salah satu universitas di Amerika meneliti kebiasaan orang Jawa Barat kalau pagi makan nasi uduk. Diteliti sama mereka, ini adalah useless kata mereka. Kalau saya jawab pribadi, kurang kerjaan mereka neliti orang Jawa Barat. Ngapain orang Amerika neliti orang sini Jawa Barat, urus mereka sendirilah. Nah, alhasil rahimakumullah jami'an, pagi jadwal nyuci racun, maka jangan kasih makanan yang tambah memperberat. Nyuci racun sudah lelah, Anda kasih makan makanan yang berat, lelah tambah lelah, 2 kali lelah, cepat tua. Makan pagi sarapan ringan. Ringan bukan berarti kerupuk. Ringan bukan berarti gorengan-gorengan. Ringan yang sehat, contohnya awali dengan konsumsi buah yang manis. Ya, contohnya kurma, ya bisa semangka, bisa melon. Itu yang paling bagus untuk liver dan limpa.
Sampai disebutkan dalam satu hadis, tapi hadisnya lemah. Ya, termasuk yang melemahkan tubuh itu adalah minum air ketika perut kosong. Hadisnya lemah. Tapi di sana ada ucapan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan di antaranya arba'atun tuhinu al-abdan. Ada 4 hal yang melemahkan badan. Salah satunya apa? Salah satunya syurbul ma' ala riq, minum air dingin dalam keadaan perut kosong. Nah, ini tadabbur wasiat para ulama. Makanya yang paling bagus perut kosong ketika Anda sahur manis. Kebiasaan Nabi sering. Artinya kalau ada sahur di selain kurma, bukan haram, bukan makruh. Ya, kita hanya tadabbur saja. Sampai Nabi bersabda dari hadis Anas bin Malik riwayat Abi Daud, "Ni'ma suhurul mu'min tamar." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Makan pagi juga demikian. Ada hadis tentang kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa pagi harinya, yaitu fi awal bukrah, awal pagi, makan kurma 7 butir kurma ajwa, maka dia dijauhkan dari sihir dan racun. Nih, ketika perut kosong. Ketika buka puasa juga demikian. Buka puasa bimbingan Nabi bukan minum air putih, tapi makan kurma rutop. Kalau nggak ada baru kurma kering, kalau nggak ada baru air. Itu pun cara minum airnya, caranya hasa-hasawat. Contoh hasa-hasawat misalkan dikit-dikit gini. Ketika buka puasa. Ini dikit-dikit. Bukan buka puasa ketika haus. Nabi justru tidak minum air yang banyak. Kenapa? Karena lagi panas-panasnya, jangan diturunkan dalam kecepatan yang sangat drastis. Makanya pelan-pelan. Udah dikit aja. Biar panas di tubuh nggak langsung turun. Kalau panas tubuh langsung turun, dia kaget. Akhirnya akan timbul pemanasan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Terjadi ribuan fenomena. Fenomena balas dendam. Nah, ini contohnya. Begitu pula ketika bayi baru lahir. Gak dikasih air putih, gak dikasih air susu. Ibu. Tapi apa? Pakai kurma ditahnik. Sebagaimana pernah putranya Asma, juga pernah putranya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika siang makan nasi silahkan. Ya. Tapi the bestnya kalau kita ingin mengikuti bioritme pakai pola makan panas dingin. Nasi itu sifatnya panas, cari protein hewani yang dingin, cari ikan. Ya. Ikannya ikan yang fresh. Ikannya fresh. Sebagian ada yang meneliti dari penelitian dia, ya, ikan yang paling bersifat dingin adalah ikan lautan dibanding ikan sungai. Ya. Kemudian diteliti lagi, ikan yang sifatnya paling dingin adalah ikan yang dia ini kalau keluar dari laut gampang didatangi lalat dan punya aroma. Ya, yang paling dingin. Berarti ikan apa? Ikan pari, ikan kerapu, ikan patin, ikan salmon, ikan gabus. Ini paling dingin. Ya, juga termasuk ikan ini bermanfaat untuk mengobati penyakit. Kalau ada orang punya anak autis hiperaktif, dia panas, otaknya panas, kasih pendinginnya. Kalau ada orang kena epilepsi, kasih pendinginnya. Kalau ada orang darah tinggi, protein hewani ini cocok. Kalau ada orang ibu hamil trimester pertama, jangan terlalu banyak makan yang sifatnya panas kering, seperti jahe, kambing Jawa, ya, kambing tais ini termasuk sifatnya panas kering. Karena apa? Potensi menyebabkan keguguran. Ini wasiat para ulama coba. Nah, jadi nasi sama ikan. Jangan nasi sama ayam, berantakan meja makan nanti. Nasi sama ayam maksudnya nasi panas, ayam sifatnya panas. Makanya kalau ayam, bebek, kambing, onta, kelinci, kuda, rusa, ya, kemudian juga kadal, ya, kadal Arab, dob misalkan, atau hiena, satu-satunya binatang buas di daratan yang dihalalkan cuma hiena. Dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim, yang lainnya diharamkan. Wah, ini sifatnya panas semua, berarti pasangannya yang dingin. Dingin bisa makan apa? Labu kuning, labu siam, sayur-sayuran, lettuce dan seterusnya, timun dan seterusnya. Ya, fa ini ada panas, ada dingin. Ya, sekali lagi tanpa menisbatkan sunnah, ini yang terbaik cocok untuk tubuh Anda.
bahkan menormalkan keseimbangan tubuh Anda. Nah, kemudian makan malamnya, cari kalau siangnya sudah makan nasi, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nah, siang makan nasi, malam misalnya pengen daging, sate kambing sama sayur, timun, udah cukup. Nah, kemudian makan malam jangan di atas jam 7. Kalau mau injury time jangan di atas jam 8. Kenapa? Pencerahan istirahat. Kalau pencerahan istirahat, makanan numpuk di perut Anda, minuman numpuk, akhirnya nggak dicerna. Kalaupun dicerna nggak maksimal, potensi terjadi apa? Yastahilu ila madatin summiyah, akan berubah menjadi racun, pembusukan di usus. Pagi-pagi bangun tidur akhirnya bersin-bersin. Pagi-pagi bangun tidur kentut-kentut, sendawa, mata sembab. Ini kebiasaan diri makan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.